warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin salat Isya dan juga insyaallah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan kita sebuah nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman, yang mana kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini menjadi bukti bahwa kita sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang Nabi Musa alaihissalam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tetapi sama saat hidup beliau mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, jikalau saya bisa dilahirkan kedua kali ke muka bumi ini, maka saya ingin dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa. Lantas bagaimana dengan kita manusia yang sehari-harinya notabene-nya selalu berinteraksi kepada sesama makhluk sosial tanpa mengesampingkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai wujud keimanan kita, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bentuk dari orang yang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia beriman kepada hal yang gaib dan selain itu menunaikan salat. Al-Baqarah ayat yang ke-3 atau yang ke-2. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Isya dan juga pada hari ini, pada waktu ini, pada detik ini kita sama-sama bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Sebelumnya itu sudah masuk hari yang keberapa? 21 atau ada yang 22. Tidak masalah, yang 22 juga baik, yang 21 juga baik. Semuanya benar secara fikih dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita menyikapi sehingga tidak jadi pertengkaran di antara kita hanya karena beda pendapat. Mari kita jadikan perbedaan ini untuk satu ukhuwah, yang mana ukhuwah itu lebih baik daripada kita terus saling bertengkar dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya? Karena di bulan Ramadan ini Allah mengabarkan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, maka seluruh amalannya di dalam situ dilipat gandakan oleh Allah. Karena Ramadan ini milikku, kata Allah, bukan milik siapa, kata Allah. Milikku. Jika hambaku benar-benar menunaikannya karena ingin mendapat pahala dariku, maka aku sendiri yang akan membalas apa yang ia kerjakan selama bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan juga dikenal sebagai dengan bulan maghfirah, bulan pengampun. Di dalam bulan Ramadan juga diturunkan satu yang mana menjadi pegangan kita, pedoman kita selama hidup di dunia, yaitu dengan Al-Quran. Sebagai wujud kita untuk beriman kepada Allah, maka kita teguhkan iman kita dengan selalu tadarus atau membaca Al-Quran. Karena Nabi sudah mengatakan, di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, namun tidak terdapat bacaan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Jikalau ada tanda-tanda di dalam kehidupan rumah tangga kita yang tidak membaca Al-Quran, maka harus hati-hati. Walaupun rumahnya megah, mewah, dengan berbagai macam warna lampu, tetapi tidak dihiasi dengan lantunan ayat Al-Quran, maka kata Nabi, ini merupakan sebagai kuburan, gelap gulita. Oleh karena itu, mari kita jaga amalan kita di bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala,
dengan keadaan yang sangat gembira. Karena Allah sudah menyampaikan Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wa basyiril ladina amanu. Wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu amanu, apa? Kabar yang gembira. Ya ayyuhalladzina amanu. Wa basyiril ladina amanu. Wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada umatmu. Yang mana kabar gembira ini tidak pernah kita temui di dunia. Wa amilus sholihan. Dia memperbanyak amal soleh. Wa amilus sholihan. Ketika kita memperbanyak amal soleh, puasa wajib ditambah dengan puasa sunnah, sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah, dia memperbanyak membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan aku berikan kebahagiaan yang mana tidak pernah mereka temui di dunia. Ayat ini sebenarnya kemuliaan akhirat, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, Nabi Muhammad lagi ya. Sebenarnya ayat ini untuk kemuliaan akhirat, tapi karena saking mulianya Nabi, maka diturunkanlah untuk kemuliaan dunia. Allah kabarkan kabar gembira kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya bulan Ramadan sebagai wujudan kita untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Karena makna Ramadan itu qiyam sama syiyam itu cuma beda satu huruf. Qiyam di malam hari, syiyam di siang hari. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu. Untuk apa? Mencapai derajat takwa. Tidak hanya dengan takwa, tapi la'allakum tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Maka siangnya bersih, malamnya bersih, itulah yang dinamakan dengan Ramadan. Pahalanya dapat. Malam qiyam, dia menunaikan ibadah qiyam, salat malam. Dia bangun, yang lain tertidur, ulas dengan nikmatan tidurnya, tapi dia membuat dirinya untuk bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat malam qiyam di bulan Ramadan. Paginya dia berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Dia terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Maka Allah akan menjaganya. Oleh karena itu dengan adanya bulan Ramadan kita mengoptimalkan diri kita di hadapan Allah. Semangat dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam amalan kebaikan. Wa amilus shalihan. Wa amilus shalihan. Baik di kantor, di rumah, di tempat kerja, dimanapun itu. Kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan menunggu ketika pulang baru kita kerjakan di rumah. Karena di tempat kerja kita itu bisa kita jadikan sebagai amal ibadah. Di kantor kah, di sekolah kah, di sawah kah, dimanapun itu. Kita jadikan untuk sebagai amal ibadah kita. Karena apa? Seseorang yang niat keluar rumah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ia kerjakan hari itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala selagi niatnya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalih Ramadan ini memperbanyak amal soleh karena Allah sudah menggambarkan kabar gembira tadi. Wa basyiril ladina amanu, berikanlah kabar gembira. Wa amilus shalihan, dia memperbanyak amal soleh. Salah satunya apa? Salat. Dengan salat ini sebagai bentuk perbedaan diri kita dengan orang yang tidak beriman. Ya. Apa kata Allah? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Quran surat Thaha ayat yang ke-20. Innani anallahu la ilaha illallah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku yang untuk disembah. Fa'budni, bagaimana caranya ya Allah? Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang salah satu nabi yang dapat langsung berbicara dengan Allah. Karena sehingga dia mendapat julukan kalimullah, orang yang langsung dapat berbicara dengan Allah. Fa'budni, tunaikan salat. Bagaimana ya Allah? Kok bisa tahu fa'budni? Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya dari situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Li dzikri. Untuk mengingat. Ya. Sebagai pengingat kita, ketika waktu sholat azan sudah berkumandang, kita mengingat kepada Allah, zikir, mohon ampun kepada Allah. Kenapa?
Utslu ma uhiya ilaika minal kitabah wa aqimis shalah. Kenapa? Salat itu untuk mencegah diri kita, karena sumber keburukan manusia itu cuma dua, Pak. Kalau tidak fahsyah mungkar, anil fahsyah iwal mungkar. Inna salata tanha anil fahsyah iwal mungkar. Kalau tidak fahsyah mungkar, cuma dua itu sumber keburukan manusia. Fahsyah itu apa? Mohon maaf, Pak. Dia merampok, mencuri. Perbuatannya dari mana? Perut dan akal. Kalau perutnya sudah merasa lapar, akalnya sudah berjalan untuk memikirkan sesuatu, dia tidak lagi berpikir, oh ini baik atau buruk, ini bagus atau tidak. Kenapa? Perutnya sudah kosong, maka akalnya akan berjalan. Ketika akalnya sudah berjalan, maka apa yang dia kerjakan, entah itu mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Apa itu mungkar? Sumbernya dari syahwat dan nafsu. Yang mohon maaf, LGBT dan lain sebagainya, yang suka sesama jenis, itu apa? Mungkar. Karena sumber manusia itu cuma dua, fahsyah kalau enggak mungkar. Kalau kita bisa membentengi diri kita dengan fahsyah dan mungkar, maka sholatlah yang menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain, karena sholat ini satu-satunya wasilah agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mengatakan, ketika seseorang benar sholatnya, apapun yang ia minta, maka Allah akan kabulkan. Dari mana kita tahunya? Surat Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk beribadah. Sekarang kami ibadah, sholat. Maka mohon berikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami tadi. Karena nasta'in. Apa yang sudah Engkau janjikan kepada kami, ya Allah. Maka bayangkan saja Nabi Zakaria alaihissalam memiliki seorang istri yang mana mohon maaf yang sudah divonis mohon maaf mandul dan lain sebagainya, tidak memiliki keturunan. Tapi apa kata Allah di Quran surat Ali Imran itu? Allah menggambarkan kisah Nabi Zakaria. Istrinya sudah lanjut usia, maaf, divonis mandul dan tidak akan memiliki keturunan. Sebagai medis pun sudah mengatakan, tapi zaman dulu sudah mengatakan tidak mungkin memiliki keturunan. Ini pertanda apa? Pertanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sudah mengatakan tidak mungkin, maka ini pertanda dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi Zakaria itu sedang sholat. Sholat dalam bahasa Arab qaim. Sedang sholat yusolli. Qaimun yusolli fil mihrab. Nabi itu Zakaria masih dalam keadaan sholat, masih dalam keadaan berdiri. Belum rukuk, belum sujud, turun malaikat menyampaikan engkau akan memiliki seorang anak yang kelak ini namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan yang kita kenal sebagai Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya. Kenapa tadi ya, istrinya sudah divonis mandul dan lain sebagainya, tidak akan memiliki keturunan, tapi Allah mengambil memberi satu isyarat, kamu akan memiliki anak, dia jadi dan hidup, dan namanya adalah Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Maka kembali lagi kepada diri kita, sholat. Karena Allah sudah memberi petunjuk yang sangat luar biasa. Karena sholatlah merupakan salah satu wasilah yang akan kita bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita yang lebih baik, yaitu sholat tarawih. Mudah-mudahan yang apa saya sampaikan mungkin tidak ngena di hati para hadirin, tetapi tujuannya cuma satu, tingkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua,